wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmira. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tanjung Redep. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya sekarang semester 5. Nah, dalam video ini saya akan mengulas terkait dengan manajemen organisasi. Nah, untuk organisasinya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, sebelum itu saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Di sini ada Halo, saya Ainun Jaria. Saya Dika. saya Ainuriti Syam. Saya Fandi Ahmad. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari kita. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Hendy. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Kak, boleh nggak sih kakak perkenalan lebih jauh gitu, terus dengan kesibukan kakak sendiri itu apa sih? Oke, saya perkenalkan, nama saya tuh Nur Heni, biasanya dipanggil Heni. Sekarang posisi saya di IMM sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Berau, dan kesibukan saya sehari-hari ngajar, baik itu di pendidikan formal maupun non formal. Oh gitu ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, status kakak sekarang apa nih? Sudah berkeluarga atau masih single? Untuk berkeluarga atau belum, saya sudah berkeluarga. Ada ayah, ibu, ada kakak dan adik. Tapi untuk berkeluarga yang lain belum. Nah, kita langsung ke pembahasan kita. Mungkin kita boleh tahu nih Kak, bagaimana sih latar belakang berdirinya organisasi IMM ini? Ya, baik. IMM ini lahir karena putusan pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian apa sih yang melandasi didirikannya IMM, karena itu menjadi pada saat itu memang menjadi sebuah kebutuhan di Muhammadiyah itu sendiri, karena Muhammadiyah memiliki beberapa ortom waktu itu. Sudah ada IPM itu untuk tingkat pelajar, kemudian setelah naik ke atas tingkatnya ada untuk remajanya ada NA, Nasyidul Aisyah, dan juga pemuda. Nah, sedangkan saat itu membludak sekali jumlah mahasiswa sehingga dibutuhkan wadah untuk menampung mahasiswa Muhammadiyah sendiri, makanya dibentuklah IMM. Dan ada beberapa alasan lain lagi kenapa IMM itu harus dibentuk pada saat itu. Dan IMM itu dibentuk pada tanggal 14 Maret 1964. Seperti itu. Yang mendirikan itu pimpinan pusat, putusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian dari organisasi ini, apa yang menjadi ciri khas dari organisasi IMM ini Kak? Oke, di dalam IMM ini sebenarnya kita punya 3 ciri khas. Yang pertama itu ada keagamaan. Nah, di mana kita adalah organisasi mahasiswa Islam, gitu kan, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian untuk ciri khas dari organisasi IMM ini bagaimana Kak? Oke, di dalam IMM sebenarnya kita dalam setiap pergerakannya kita punya 3 ciri khas, itu ada keagamaan, kemahasiswaan, dan kemanusiaan. Itu biasanya disebut dengan trilogi. Nah, kenapa kita mengambil keagamaan? Karena kita adalah organisasi mahasiswa Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian kemahasiswaan, karena kita adalah bagian dari mahasiswa atau akademisi. Kemudian di bagian kemanusiaan, dan setiap pergerakan kita peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Terus mengenai keberagaman organisasi ini kan Kak, banyaknya orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, suku dan pemahaman. Jadi menurut kakak itu bagaimana sih manajemen dalam organisasi tersebut dapat mengelola keberagaman? Oke, ya benar sekali ya, karena memang di dalam IMM itu sendiri ada banyak sekali anggota dengan suku yang berbeda, kemudian dengan karakter yang berbeda, dan itu sebenarnya menjadi tantangan sekaligus kekuatan. Dengan latar belakang yang berbeda, mereka punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dengan pemikiran yang berbeda ini, bagaimana kita mendapatkan insight
dari berbagai sudut pandang. Nah, caranya adalah dalam setiap pengambilan keputusan untuk manajemen di dalam organisasi itu sendiri, dalam pengambilan keputusan kita harus mendengarkan semua pendapatnya dulu. Nah, kemudian baru kita musyawarahkan bagaimana kita manajemen banyak sekali orang-orang yang berbeda di dalam sebuah organisasi sendiri. Dan juga kita selalu mengedepankan bahwa adanya toleransi dalam pengambilan keputusan, juga harus ada musyawarah dan mufakat. Terus Kak, kan di IMM ini punya tanggung jawab kan Kak, tanggung jawab sosial. Nah, bagaimana sih bagaimana sih IMM bertanggung jawab dalam organisasi tersebut? Oke, untuk kepekaan sosial ya. Iya, Kak. Nah, karena IMM itu salah satu cirinya adalah kemanusiaan, jadi IMM itu dituntut untuk peka terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar. Dan kita di sini ada pimpinan cabang yang di Berau, dan pimpinan cabang yang ada di Berau itu punya 4 anak atau 4 komisariat. Di bawah naungannya ada Komisariat Jenderal Sudirman, ada Bung Karno, ada Al-Fatih, dan juga Al-Abror. Nah, biasanya yang di bulan Ramadan ini kita selalu mengadakan yang namanya tuh bakti sosial, entah itu safari Ramadan, itu berbau dengan masyarakat. Kemudian ada juga selain itu pembagian sembako biasanya. Dan juga pernah yang IMM lakukan itu kerjasama dengan pihak lain untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Terus kan Kak, di IMM ini pasti kan ada perubahan dari yang dulu ke sekarang. Apa aja sih Kak yang perubahan yang dibawa dari dulu ke sekarang, dan bagaimana manajemen dalam organisasi tersebut melaluinya? Oke, baik. Yang kita tahu bahwa setiap zaman, setiap periode itu punya tantangan yang berbeda, dan untuk cara mengatasinya juga perlu hal yang berbeda. Nah, perbedaan yang paling signifikan yang pernah saya rasakan adalah pra dan pasca pandemi. Ketika sebelum pandemi kita biasa ngelakuin rapat itu secara offline gitu kan. Kemudian setelah pandemi datang, semuanya serba online, meeting pun, rapat pun segalanya online, sehingga terbawa sampai sekarang. Dan ini juga sebenarnya sedikit memudahkan untuk periode sekarang. Ketika teman-teman itu biasanya ada kegiatan luar atau misalnya tidak bisa hadir rapat secara langsung, maka biasanya kita mengadakan rapatnya secara online, secara virtual, supaya semuanya terfasilitasi untuk bisa hadir di rapat itu sendiri. Dan itu sebenarnya tidak mengurangi tujuan dari rapat itu. Yang penting kan urgensinya dari rapat itu dapat dan tercapai. Baik, kan Kakak udah menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan ketika kita mengambil keputusan tersebut? Keputusan misalnya mau pengadaan acara gitu? Ya, Oke. Oke, misalnya kalau untuk melakukan sebuah kegiatan, itu kan ada beberapa bidang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya kita mau ngadain kegiatan A. Kegiatan A yang contohnya kita ambil contoh itu adalah salah satu rencana program kerja dari bidang kader, misalnya itu salah satu bidang yang ada di IMM. Kemudian setelah bidang kader itu mengajukan program tersebut, kita rapatkan lagi dengan badan pimpinan harian. Setelah kita rapatkan, kita tentukan kapan waktunya. Nah, setelah itu kita rembukan lagi untuk kegiatan dengan jumlah yang besar dan kita membutuhkan peran-peran anggota-anggota komisariat, maka kita ajak semuanya untuk berdiskusi. Nah, dari situ kita mulai tentukan secara detail dan mekanisme kegiatan tersebut, mulai dari di mana, kapan waktunya, di mana tempatnya, temanya apa, dan tujuan kegiatan itu apa. Dan semua itu kita lakukan secara diskusi. baik. Di dalam organisasi ini Kak, kita pasti punya tujuan utama ya. Nah, dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, apa sih tujuan utama dari organisasi ini? Oke. Jadi tujuan utama IMM itu sendiri adalah mengusahakan terbentuknya akademi isi Islam yang berakhlak mulia demi tercapainya tujuan Muhammadiyah. Karena IMM itu sendiri adalah perpanjangan tangan dari Muhammadiyah. Kita adalah anaknya Muhammadiyah. Jadi kita mengusahakan yang menjadi tujuan Muhammadiyah kita jalankan seperti itu. Ngomong-ngomong nih Kak,
anggota baru di IMM itu bagaimana sih tahapan-tahapannya? Jadi untuk perekrutan di IMM itu sendiri atau langkah awal pintu masuknya untuk masuk di IMM adalah dengan mengikuti perkaderan yang namanya Darul Akhlak Dasar. Bagi siapapun yang mau ikut IMM harus melalui DAD, tidak ada jalan lain. Setelah ikut DAD baru bisa masuk di IMM itu sendiri. Setelah ikut DAD akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya untuk naik tingkatan. Seperti itu. Jadi ada perkaderan selanjutnya setelah DAD. Tapi untuk masuk dulu harus DAD dulu. Seperti itu. Terus Kak, apa sih yang menjadi indikator keberhasilan dalam organisasi IMM ini di setiap divisi atau setiap tim? Apakah ada target khusus yang biasanya harus kita capai? Untuk pertanyaan bagaimana sih indikator keberhasilannya gitu kan? Nah, dalam menjalankan sebuah program yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana kader itu berproses untuk menjalankan program tersebut. Nah, kita kan tidak berfokus hanya pada tujuan, walaupun tujuan itu penting, tapi yang kita pentingkan adalah bagaimana dia usahanya dalam menjalankan tersebut. Ketika dia sudah melaksanakan secara maksimal, walaupun misalnya nanti hasilnya tidak sesuai, yang penting dia sudah berani berproses. Karena di dalam IMM ini sendiri kita mau bahwa anggota-anggota kita itu mengembangkan dirinya. Jadi apakah hasilnya itu sesuai atau tidak itu urusan belakang. Yang penting dia mau berproses. Terus targetnya tadi gimana? Nah, kalau untuk targetnya setiap bidang itu punya target masing-masing. Misalnya kalau di periode ini misalnya bidang kader punya target harus mengadakan program misalnya Ramadan gitu kan, atau harus ada programnya yang jalan, itu menjadi targetnya. Jadi setiap bidang punya target yang berbeda-beda. Tetapi secara umum kita punya target bahwa IMM di periode ini harus lebih baik daripada periode sebelumnya. Amin, terima kasih. Terus bagaimana cara manajemen ini memotivasi anggotanya di organisasi ini? Sebelum memotivasi anggotanya, secara internal organisasi itu, organisasi manapun ya, harus memperbaiki internalnya dulu. Internalnya dulu, setelah manajemen internalnya sudah rapi, maka baru kita bisa memberikan efek yang bagus juga untuk kader-kader yang lain. Kemudian gimana caranya memotivasi supaya kader-kader tetap berlanjut gitu kan? Setelah perkaderan, karena tadi kita berbicara soal perkaderan, pintu awal utamanya itu DAD. Nah setelah perkaderan, DAD itu harus ada monitoring dan evaluasi. Jadi setelah dikader tidak boleh dilepas begitu saja. Jadi setelah dia dikader harus kita pantau lagi, dan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab ada yang namanya instruktur. Nah 6 bulan pertama itu menjadi tanggung jawab instruktur, memastikan bahwa kader-kadernya rutin dan aktif mengikuti kegiatan follow up. Apa sih kegiatan follow up ini? Kegiatan follow up ini adalah kegiatan lanjutan, karena kalau perkaderan itu sebenarnya nggak cukup. Apalagi kan kalau di kita nih perkaderan DAD itu cuma 3 hari. Nah, itu sangat padat sekali dan kita butuh kegiatan-kegiatan lanjutan. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Karena ada banyak sekali sebenarnya ilmu-ilmu yang ada di IMM yang harus kita ajarkan, dan itu tidak cukup untuk hanya sekadar di dalam ruang di DAD. Kita butuh ruangan-ruangan yang di luar, entah itu hanya sekedar diskusi kah, atau ke seminar kah, atau pelatihan, kita butuh itu. Nah, itu harus ada kegiatan pelatihan yang berkelanjutan setelah Darul Akhlak Dasar tadi, seperti itu. Terus kalau di organisasi ini ada cara program pemberian penghargaan gitu? Sebenarnya untuk mengapresiasi kader itu tuh harus ada. Salah satu bentuk kebanggaan kita terhadap kader itu sendiri. Ya walaupun akhir-akhir ini mungkin belum sempat terjalankan, ya harapannya kita ke depan semoga apresiasi, kebanggaan seperti itu bisa lebih kita gemakan lagi supaya kader itu merasa dipedulikan, kan seperti itu. Nah insya Allah kedepannya mungkin dengan cara penyaluran bakat, dari bakat itu kita bisa tahu, oh dia ternyata hebat, dan kita bisa memberikan apresiasi terhadap skill-skill yang mereka punya. Begitu. Selanjutnya itu bagaimana mengenai pembinaan di organisasi? Di dalam kepemimpinan
kali ini kita tuh menggunakan kepemimpinan yang setara. Jadi tidak ada diskriminasi antara ketua maupun anggota BIA, itu sama, kesetaraan. Jadi tidak ada misalnya penggunaan hak istimewa atau apapun itu, tidak ada. Seperti senioritas gitu. Oh iya, betul sekali. Jadi di IMM itu tidak ada senioritas. Boleh, tetapi kita harus ada tetap yang namanya sopan santun pada yang lebih tua. Tapi untuk yang lainnya, ya tidak ada diskriminasi. Semuanya sama. Karena kita punya hak yang sama, kita punya hak yang sama untuk berorganisasi, kita punya hak yang sama untuk berpendapat, kita punya hak yang sama untuk dihargai. Dan ketika kita berhasil menjaga itu semua, hak-hak, memberikan hak orang, menjaga hak kita juga, saya rasa organisasi ini akan berjalan dengan lancar. Yang penting kita menghargai hak-hak orang, memberikan hak mereka, dan menjalankan kewajiban kita. Seperti itu. Terus bagaimana cara-cara manajemen dalam organisasi ini melakukan fungsi controlling atau pengendalian? Oke. Untuk secara struktural, kita tuh ada yang namanya bidang organisasi. Jadi ini tugasnya untuk mengontrol dan mengevaluasi semua bidang. Dan biasanya selalu ada rapat rutin, rapat evaluasi namanya. Rapat evaluasi itu per 3 bulan. Di situ kita memonitoring bagaimana perkembangan setiap bidang. Misalnya dari apa kendalanya. Kalau misalnya ada program yang berjalan, yang harusnya sudah jalan, tapi ternyata programnya itu belum jalan. Nah, kita evaluasi nih, apa yang menjadi kendalanya. Nah, dari situ kita bisa cari solusinya sama-sama, kemudian kita perbaiki supaya kedepannya kesalahan tersebut tidak terulang. Seperti itu. Kan tadi kakak ngejelasin bagaimana struktur dari organisasi IMM ini. Kemudian kakak di situ berperan sebagai ketua dari PC. Ya. Nah, boleh nggak sih kakak tuh ngejelasin juga siapa aja, menyebutkan siapa aja yang terlibat dalam struktur organisasi ini, mulai dari ketua, mungkin sekretaris, bendahara, dan juga ketua-ketua bidang yang lainnya. Kalau ketua kan saya sendiri, kemudian sekretaris saya tuh ada namanya Septina, kemudian bendahara Rindiatika, kemudian di bawah itu ada bidang organisasi, ketuanya itu Oktaviani, kemudian bidang kader, ketuanya ada namanya Siti Maulidatul Sabiah, biasanya panggil Uli, kemudian bidang, kita punya 12 bidang dengan anggota. Setiap bidang dengan sekretaris bidang. Boleh bidang dan sekretaris bidang. Atau bidangnya aja. Kemudian di bidang SPM, Sosial Pemberdayaan Masyarakat, itu ada Dedi Nugroho. Kemudian bidang olahraga dan kepemudaan, ada Akmalek. Kemudian bidang apalagi kajian keilmuan, itu ada Ahmad Afandi. Kemudian bidang hikmah politik dan kajian publik ada Sainuddin. Kemudian bidang seni budaya dan pariwisata itu ada namanya Lala Puspitasari. Nah, kemudian di bidang Imawati ada Imawati Alintia Sapela. Kemudian di bidang tablik, dan tablik itu ada Imam Jaya Krisma. Di bidang media kita punya Ali Imran, dan juga sekretarisnya Firly. Kemudian di bidang SDM itu ada Pariantito, dan sebenarnya ada beberapa bidang lagi. Nanti saya kirim ke yang butuh ya. Foto-fotonya nanti nama semuanya itu. Boleh. Oke, sudah sangat jelas ya apa yang kita bahas untuk hari ini terkait dengan manajemen organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kak ini tadi udah menjelasin siapa yang paling pertama mendirikan, kemudian juga bagaimana cara mereka untuk mengelola manajemennya di dalam organisasi tersebut. Kemudian juga beberapa struktur serta nama-nama yang berperan dalam struktur tersebut. Nah, mungkin cukup ya untuk penjelasan kita terkait manajemen organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang hebat banget hari ini. Terima kasih atas waktunya Kak, sudah meluangkan waktu. Oke, kita nih sebagai mahasiswa, mungkin dari teman-teman di luar sana ada yang cuma berkuliah, mereka tidak mengikuti organisasi. Nah,
bagaimana sih, apakah ada pesan yang ingin Kak Heni sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswi yang cuma berperan sebagai mahasiswa saja, mereka tidak mengikuti sebuah organisasi? Mungkin pesan saya untuk teman-teman mahasiswa dimanapun itu, berkuliah dimanapun, bahwa kita sebagai mahasiswa agent of change, ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari selama sebagai mahasiswa itu. Dan ilmu itu tidak bisa kita dapatkan hanya di dalam kelas, di bangku perkuliahan. Ada banyak sekali, jadi harus pengembangan diri itu tidak cukup kalau cuma dalam kelas. Jadi kita harus mengikuti kegiatan di luar, mau ikut komunitas kah, mau ikut organisasi kah. Yang penting cari, sibukkan diri selagi muda. Ambil ilmunya, cari ilmunya sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman mahasiswa dimanapun berada, ilmu itu tidak hanya bisa kita dapatkan di dalam kelas. Justru itu sangat sempit sekali, sangat singkat sekali waktunya kalau kita hanya mencari ilmu di dalam perkuliahan, di dalam kelas perkuliahan. Oleh karena itu, carilah kegiatan yang lain, ikut kegiatan yang lain di luar kelas itu sendiri untuk pengembangan diri. Mau itu ikut komunitas, mau ikut organisasi, untuk menjadikan diri kita lebih baik. Untuk cari ilmunya sebanyak-banyaknya, ikuti kegiatannya, kembangkan diri teman-teman. Saya yakin pasti kita bisa menjadi lebih baik. Ada ilmu yang bisa dipetik dari kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Wow, jawabannya sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kak Heni. Mungkin itu ya yang bisa kita ulas dalam video kita ini terkait dengan manajemen organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, karena kita membahas tentang IMM, mungkin dari IMM ini punya yel mungkin Kak? Oke, itu sebenarnya ada. Kalau saya bilang IMM, semuanya bilang Jaya dengan tangan di belakang, bisa? Oke. Kita coba ya, 1, 2, 3, IMM Jaya. IMM Jaya. IMM Jaya, jaya, jaya. Oke, saya tutup. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.